Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Harta dari Pendidikan Ilmu Komputer A dengan NIM 2100879. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komputer dan fungsinya. Komponen utama komputer adalah komponen yang harus ada pada sebuah sistem komputer, karena apabila salah satu komponen tidak ada, maka sistem komputer pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Komponen utama pada sistem komputer adalah yang pertama ada hardware, lalu software, yang ketiga itu brainware. Komponen komputer, yang pertama hardware atau perangkat keras adalah komponen yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan. Lalu ada software atau perangkat lunak adalah program-program komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti komputer. Lalu yang ketiga ada brainware, adalah orang-orang yang menggunakan komputer, sistem, analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Contoh hardware yang pertama itu ada mouse. Mouse ditemukan oleh Douglas Engelbart. Mouse berfungsi untuk mengarahkan printer pada layar monitor komputer. Sebagai pointer layar ada dua jenis, yaitu jenis optik dan ball mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya ada 2 tombol. Lalu yang kedua ini ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Jenis-jenis keyboard yaitu ada serial, PS2, dan USB. Ini ada gambar keyboard sebelah kanan. Lalu yang ketiga ada scanner. Scanner berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Lalu yang selanjutnya ada joystick. Berfungsi untuk input device game komputer dengan koneksi USB, biasanya berupa stick. Itu ada contoh gambarnya. Lalu yang selanjutnya ada webcam. Webcam yaitu seseorang menjadikan webcam yang terdapat di komputer lain sebagai kamera pengintai aktivitas pemiliknya tanpa diketahui oleh pemilik komputer tersebut. Lalu ada webcam berfungsi sebagai input device atau gambar video, lalu bisa digunakan untuk chatting tatap muka atau disebut video call. Lalu yang selanjutnya ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang sangat penting dalam komputer, bertugas menampilkan gambar dari CPU yang telah diproses dahulu oleh AGP atau Accelerated Graphic Card. Jenisnya yaitu ada CRT, LCD, dan monitor flat berlayar TFT. Konsep monitor diperkenalkan pertama kali oleh Hoare pada tahun 1974 dan Brinch. Lalu yang selanjutnya ada printer. Printer merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Hasil cetakan dari printer dapat berupa gambar maupun tulisan. Printer merupakan komponen komputer yang digolongkan ke dalam periferal yang sangat penting untuk membantu kerja manusia. Berdasarkan media cetaknya, printer ada beberapa macam, yaitu printer inkjet, printer laserjet, dan printer dot matrix. Lalu yang selanjutnya ada speaker. Speaker adalah peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Speaker akan terhubung dengan sound card pada komputer agar bisa menerima hasil proses berupa suara dari komputer. Lalu yang selanjutnya ada chipset. Chipset adalah hardware yang ikut mengontrol aktivitas keluar masuknya data atau traffic. Chipset merupakan IC ukuran kecil yang pada komputer merupakan layaknya polisi lalu lintas pada papan induk atau disebut motherboard. Lalu chipset berguna mengarahkan aliran data dan menentukan piranti apa yang didukung oleh personal komputer atau PC. Lalu sebuah chipset mengarahkan data dari CPU ke kartu grafis, VGA, dan sistem memori RAM. Chipset juga menentukan kecepatan dari font size, bus memori, dan bus grafis, serta kapasitas dan tipe memori yang ada di dukung motherboard. Lalu yang selanjutnya yaitu motherboard. Memiliki komponen penting seperti soket, chipset, sistem, dan bermacam-macam slot seperti slot prosesor, slot RAM, slot ekspansi, dan juga port seperti port USB, mouse, keyboard, port untuk printer, fireware, dan sebagainya.
Lalu yang selanjutnya ada sound card. Sound card biasanya merupakan perlengkapan standar PC multimedia di pasaran, berfungsi untuk mengubah sinyal dari processing unit ke bentuk sinyal suara yang diterima oleh speaker. Biasanya semakin besar dB-nya, kekuatan suaranya, semakin bagus juga suara yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya ada RAM. RAM adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai memori atau penyimpanan data sementara ketika menjalankan program komputer. Lalu yang selanjutnya ada VGA card, sering disebut kartu video dan kartu grafis. Kartu video ini berguna untuk mengolah tampilan pada layar komputer kita. Kartu video sangatlah penting karena menentukan kualitas gambar. Kartu suara juga memegang peranan penting karena kartu ini berfungsi sebagai input dan output suara. Lalu yang selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU adalah prosesor. Fungsi CPU itu sendiri adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Lalu yang selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM drive berfungsi hanya untuk membaca CD dan menulis, tidak dapat menghapus dan menulis ulang keping CD yang telah dihapus. Sedangkan CD-RW dapat membaca, menulis, dan menghapus CD. Dan selanjutnya di sini ada floppy disk. Disket atau floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis, bulat yang tipis dan fleksibel, dan dilapisi lapisan plastik terbentuk kotak atau persegi panjang. Disket dibaca dan ditulis menggunakan floppy disk drive yang terletak di CPU. Kapasitas disket yang paling umum adalah 1,44 MB seperti yang tertera pada disket, meski kapasitas sebenarnya adalah 1,41 MB. Lalu yang selanjutnya ada DVD-ROM. DVD disingkatan dari Digital Versatile Disk. Lalu lebih besar kapasitasnya dari CD, fungsinya sama dengan CD-ROM. Lalu yang selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas besar dan berfungsi sebagai penyimpanan data di internal casing atau biasanya tempat penyimpanan program. Lalu yang selanjutnya ada CD. CD adalah piringan optik yang dapat menampung data hingga ribuan kali dibanding disket. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui sinar laser. Lalu ada card LAN, hardware yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan komputer lainnya. Perantaranya yaitu kabel RJ45, kecepatan sampai dengan 100 Mbps dan di atasnya. Lalu yang selanjutnya ada power supply. Power supply gunanya untuk mensuplai energi ke bagian-bagian komputer yang sebelumnya telah diubah dari arus AC ke DC. Biasanya daya listrik power supply antara 350 sampai dengan 600 watt. Lalu selanjutnya ada fan. Fan berfungsi untuk mendinginkan bagian CPU dan menghindari terbakarnya komponen komputer karena terlalu panas. Daya listrik yang dibutuhkan yaitu arus DC dan dapat dari power supply. Lalu selanjutnya ada UPS, adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Komputer biasa tetap hidup walaupun tak ada listrik dengan alat ini. Tetapi UPS harus diisi listrik terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada casing. Casing berfungsi sebagai tempat atau tatakan bagian-bagian CPU. Casing biasanya sudah dilengkapi power supply, ada yang dilengkapi LED dengan warna yang menarik, dilengkapi juga dengan tombol power dan restart. Lalu selanjutnya ada software. Software di sini adalah sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi adalah software yang berfungsi sebagai mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga dapat saling berinteraksi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi sama sekali. Contoh DOS, Unix, Linux, Novel, OS2, Windows, macOS, dan lain-lain. Lalu ada program utility. Program utility adalah software yang berfungsi untuk mengisi kekurangan dari sistem operasi. Contoh Norton Utility, Candice, PC-Tools, dan lain-lain. Lalu program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang hanya melakukan pekerjaan tertentu. Biasanya program aplikasi dibuat oleh seorang programmer sesuai permintaan dan kebutuhan seseorang atau lembaga atau perusahaan untuk keperluan intern. Lalu ada program paket.
Program paket adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Contoh Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia Studio, OpenOffice, dan lain-lain. Lalu ada bahasa pemrograman. Adalah software khusus yang digunakan untuk membuat program komputer seperti sistem operasi, program paket, program aplikasi, dan lain-lain. Bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu 1 low level language, 2 ada middle level language, dan 3 ada high level language. Ya, sekian dari saya pamit undur diri. Bila ada yang tidak jelas boleh dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.